saja indikator-indikatornya ya berbeda dengan dia sebagai seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Sebagai seorang nabi dia berhubungan dengan kehidupan spiritual. Akan kita lihat riwayat-riwayat tentang dia mendapatkan wahyu dan sebagainya. Pada sisi lain dia sebagai seorang kepala pemerintahan ya, yang itu diakui keberadaannya, keberhasilannya, kesuksesannya secara objektif oleh seluruh sejarawan ya, dan sepakat mengatakan bahwa dia tokoh pertama ya, dan utama dari berbagai buku yang kita baca. Nah, tapi variabel atau indikator-indikator itu bukan sebagai seorang nabinya, sebagai orang yang paling berpengaruh, yang cerdas, yang bisa memimpin perang, bisa mengubah sistem ekonomi, sistem politik. Dia bisa membalikkan masyarakat Arab yang barbar menjadi masyarakat yang beradab ya. Sehingga dia katakan kota yang dibangun pertama kali dengan kata-kata Madinah ya. Madinah, kota yang berperadaban. Kemudian topik yang kedua itu adalah masa Khulafaur Rasyidin ya, masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini adalah bahasan yang dibuat oleh para sejarawan Islam ya, bukan sejarawan dari Barat, orientalis, dengan menggunakan indikator bahwa yang berkuasa ini adalah orang-orang yang terdekat Nabi ya. Dan sistem yang digunakan itu adalah sebagaimana atau mendekati sistem yang dilakukan oleh Nabi ya kan. Satu umpamanya tidak berdasarkan keturunan ya. Peralihan kekuasaan suksesi itu berlanjut berdasarkan apa yang sudah diisyaratkan, umpamanya dari Nabi ke Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar itu dipilih? Bukan karena keturunannya ya. Bahkan nanti ada firqah, ada sebagian mestinya kan gitu kan, mestinya Ahlul Bait Ali kan gitu kan. Nah ini digugat kan, ada gugatan sejarah terhadap suksesi pemerintahan Islam ya. Jadi berdasarkan isyarat ya, isyarat oleh yang ditangkap oleh para sahabat saat itu, terutama Umar, adalah Nabi memberikan kekuasaan kepada Abu Bakar karena adanya isyarat tatkala dia sakit untuk menjadi seorang imam dipercayakan kepada Abu Bakar. Itu aja yang dipegang. Jadi kalau begitu kesimpulannya sukses itu berdasarkan isyarat. Yang kedua, ada di situ yang kita lihat pidatonya Umar itu adalah berdasarkan senioritas ya, senioritas. Jadi kebetulan sahabat yang paling tua Pak di antara sahabat Nabi adalah Abu Bakar. Maka pemerintahan itu beralih ke Abu Bakar. Pemerintahan pasca Nabi juga sama seperti Nabi. Seorang kepala negara juga seorang kepala agama, seorang hakim, seorang panglima perang ya. Jadi sama ya. Kemudian dari Abu Bakar ke Umar ya, peralihan ini juga mulus ya. Berdasarkan apa itu suksesinya? Kalau kita lihat sejarah dari Umar, dari Abu Bakar ke Umar ya, ada tim formatur dibentukkan para sahabat yang akhirnya menyerahkan terhadap Umar ya. Ya. Dan tipe pemerintahnya sama seperti Nabi, seorang kepala negara juga seorang kepala agama, tidak menggunakan simbol-simbol kebesaran kenegaraan yang pada saat itu Persia dan Romawi itu sebagai seorang penguasa, maka di situ diadakan simbol-simbol kenegaraan. Ada singgasana, ada topi kebesaran, ya.
ada baju kebesaran, ada protokoler, ada istana, ya kan? Cirinya ada istana. Kehidupan pada masa Umar masih egalitarian, masih tetap sebagaimana masa Nabi, tidak memiliki istana, tidak memiliki singgasana dan lain-lainnya. Jadi karena dia seorang kepala agama juga yang mengedepankan zuhud. Kemudian dari Umar terkala dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu ya. Kemudian beralih ke Utsman. Itu juga demokratis ya, sehingga semua membaiat Utsman. Dan pemerintahan Utsman sama seperti pemerintahan pada masa Rasul. Ya, dia sebagai seorang kepala negara, dia sebagai seorang kepala agama. Kemudian dari Utsman beralih ke Ali, juga demokratis ya. Hanya ada nanti satu wilayah provinsi ya, kalau dulu provinsi ya, gubernurnya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ada sesuatu yang dia tuntut kepada Ali dengan terbunuhnya Utsman karena dia adalah bagian dari Utsman ya. Itulah benih-benih perpecahan mulai muncul ya. Tapi potret 4 khalifah ini sama seperti pemerintahan pada masa Rasul kan. Ini yang kedua. Siapa nanti yang akan mempresentasikan? Mas Budi sudah, Pak Sukirno ya, yang dari FPI, yang dari PAI siapa? Yang mau? Ya, Mas Asep ya. Mas Asep akan presentasi Khulafaur Rasyidin, pemerintah pada masa Khulafaur Rasyidin. Untuk MPI, siapa yang siap? Pak Firman, temannya siapa? Yang siap Pak? Ya, pada masa Khulafaur Rasyidin. Berapa minggu ke depan? Ya, saya. Ya, Yusuf ya, Mas Yusuf. Oke. Ya, ya. Kemudian kita potret setelah Khulafaur Rasyidin. Itu ada babakan dalam sejarah Islam masa dinasti Amawi, atau kita sering membaca dalam literatur barat dinasti Umayyah. Ini transisi pemerintahan yang luar biasa, transformasi ke pemerintahan ala Persia dan Romawi ya. Yang dulu pusat pemerintahannya di Madinah, kemudian oleh Muawiyah dan oleh Ali sempat pindah ke Kufah ya sebentar, kemudian oleh Muawiyah tempat dia menjadi gubernur, disitulah dijadikan pusat ibu kota, yaitu Damaskus ya. Damaskus yang sekarang sedang membara ya. Yang sekarang sedang membara di Suriah itu pusat pemerintahan. Ini jadi ada wilayah di situ Yordania dan Suriah kalau sekarang itu ya. Itu adalah gubernuran Muawiyah Damaskus. Nah, Muawiyah sudah membuat pola baru dalam pemerintahan. Yang dulu tidak ada singgasana, kemudian diadakan singgasana. Yang dulu tidak ada istana, diadakan istana. Dan sistemnya, walaupun tatkala dia ada perjanjian dengan pihak Hasan dan Husain untuk pemerintahannya, bahwa pemerintahannya tidak turun-temurun, tidak monarki, tapi pada kenyataannya nanti pemerintahan itu monarki, ya, mengkhianati perjanjian. Sehingga yang diangkat sudah Muawiyah itu siapa? Yazid. Ya. Dan ini sejarah kelam ya bagi umat Islam tatkala pasukan Yazid membunuh pasukan Husain.
yang dipenggal kepalanya di padang Karbala itu dijadikan apa namanya, bola. iya, bola, bagikan bola ya. Dan menurut satu riwayat ini kepala Husain dibawa ke Mesir oleh siapa itu, Zainab atau siapa ya, kemudian dikubur di Kairo. Nah, jadi kalau saya kan sudah pernah ke Mesir belajar ke sana, ada masjid namanya Masjid Husain berseberangan dengan Masjid Azhar gitu ya. Jadi di Yamada. Nah disitulah kepala Husain dikubur di situ, di Masjid Husain. Dan penziarahnya kalau saya amati itu hampir 24 jam ya, oleh orang Syiah sambil berkeliling sejarah pemikiran tradisi Syiah. Dan satu hal yang saya dapati di Mesir waktu saya di Mesir tahun 99 sampai 2000 itu, peringatan Husain itu lebih meriah dari peringatan Maulid Nabi ya. Jadi peringatan Sayyidina Husain, kematiannya, kelahirannya ini lebih meriah di Mesir itu, di Kairo dibanding itu yang saya tahu ya. Mungkin karena Husain sayangan cucu Nabi itu ya, yang diperlakukan secara tidak manusiawi ya. Mestinya ditangkap saja kemudian dipenjara atau apa ya, kalau dalam kita kan perangkap pemikiran kita, tapi orang Arab lain sudah berbeda politik, kemudian dianggapnya sudah makar, itu hukuman mati sampai sekarang. Kalau sudah dikatakan buat subversif, itu menurut kita subversif, itu hukumannya hukuman mati. Termasuk para ulama yang berbeda dengan penguasa ya, di Saudi yang dihukum mati itu seperti itu. Nah itu yang terjadi pada masa dinasti Amawi ya, atau dinasti Umayyah ya, yang dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid, sampai pada ada satu titik yang dicatat oleh sejarah khalifah yang dianggap sebagai Umaroin, satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Abdul Aziz, anaknya Abdul Aziz. Itu yang mengembalikan sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan yang monarki ke pemerintahan yang berpihak ya, atau merujuk pada pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia seorang yang zuhud, tidak mengedepankan kekuasaan, kemudian adil, jujur dan seterusnya ya. Dan ada satu tradisi ya, yang dikembangkan oleh pemerintah Abdul Aziz yang sebelumnya ada tradisi memaki-maki, mengkafirkan, memarginalkan kelompok Syiah. Pada masa Abdul Aziz tidak melakukan hal seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat teks An-Nusus Al-Adabiyah, teks-teks sastra pada masa dinasti Umayyah, itu ada, kalau kita lihat teks khotbah awal, khotbah kedua, khotbah awal itu untuk uraian normatif, nanti khotbah kedua itu untuk mencerca pihak lawan ya. Jadi ada misi negara, ada madhab negara, madhab agama, madhab negara yang di situ diuraikan ya. Sampai sekarang tradisinya, coba amati itu ya, khotbah-khotbah yang ada di Saudi ya. Khotbah kedua itu ada misi ya, di situ misi negara. Nah itu tidak dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, mencerca kelompok Syiah, menyanjung penguasa, isinya menyanjung penguasa, terus menjatuhkan pihak lawan. Nah itu tidak dilakukan. Mereka
Umar bin Abdul Aziz mengubah teks